Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di hari ini teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini buat kalian yang belum tahu apa itu universitas terbuka, maka di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai seperti apa dan bagaimana sejarah serta apa alasan dan visi misi serta apa saja tujuan terbentuknya dari universitas terbuka. Nah, kali ini aku eh, buat videonya sambil membaca isi dari katalog penyelenggaraan tahun 2023-2024 yang aku dapat kemarin. Nah, katalog ini berarti masih baru ya. Maaf ya kalau mata saya tidak fokus ke kamera karena saya sambil membaca dari isi katalog. Nah, jadi buat teman-teman ketahui bahwa Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang resmi atau diresmikan pada tanggal 4 September tahun 1984 dan peresmiannya ini langsung dilakukan oleh Bapak Presiden pada waktu itu yaitu Bapak Soeharto. Nah, adapun alasan dari mengapa dibentuknya Universitas Terbuka atau UT pada masa itu yaitu karena besarnya lulusan dari sekolah menengah atas yang tidak tertampung oleh perguruan tinggi negeri pada masa itu, sehingga pemerintah dalam hal ini Bapak Soeharto pada waktu itu memberikan arahan kepada Universitas Terbuka untuk menjadi universitas yang memberikan sistem pembelajaran jarak jauh agar lulusan-lulusan SMA yang tidak tertampung di perguruan tinggi itu dapat tetap mengakses pendidikan meskipun berbentuk pembelajaran jarak jauh atau belajar mandiri. Nah, selain itu, karena pada waktu itu sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pengajar seperti guru belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga hadirnya universitas terbuka dapat memberikan akses kepada masyarakat luas untuk dapat menempuh pendidikan agar memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dan dapat bersaing di dunia kerja. Nah, kita lanjut. Jadi, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 41 tahun 1984, maaf saya ralat. UT memiliki 4 fakultas. Ya, perlu diingat bahwa UT memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat FHI-SIP. Lalu ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP dan Fakultas Sains dan Teknologi atau FST. Jadi, pada tahun akademik 2023-2024, UT menyelenggarakan 46 program studi yang terdiri dari 2 program diploma, 35 program sarjana, tapi sudah ada wacana bahwa ada satu lagi penambahan program sarjana, ada lagi satu penambahan program studi ya. Terus ada 7 program magister dan ada juga wacana bahwa akan ada penambahan magister, jurusan magister dan 2 program doktor. Jadi setiap tahunnya Universitas Terbuka selalu memberikan pelayanan pendidikan yang selalunya dapat diakses baik secara online ataupun secara tatap muka. Jadi, visi dari Universitas Terbuka sendiri adalah menjadi perguruan tinggi jarak jauh yang berkualitas dunia. Jadi,
buat kalian yang ingin kuliah di universitas terbuka, tapi misalnya sedang bekerja di luar negeri, itu masih bisa mengakses pendidikan di universitas terbuka, karena layanan pembelajaran universitas terbuka tidak hanya melayani mahasiswa di dalam negeri saja, tetapi juga melayani mahasiswa di luar negeri. Jadi, buat kalian yang mungkin sekiranya saat ini sedang magang atau sedang bekerja di luar negeri, kalian masih punya harapan untuk tetap dapat mengakses pendidikan tinggi sambil teman-teman tetap bekerja. Jadi sangat fleksibel sekali. Nah, selain tadi visi universitas terbuka itu adalah untuk menjadi perguruan tinggi jarak jauh yang berkualitas dunia, maka misi dari universitas terbuka sendiri adalah misi utama yang diamanatkan oleh UT melalui Kepres nomor 41 tahun 1984, yaitu UT menyediakan program pendidikan yang mudah diakses masyarakat. Perlu digarisbawahi, yang mudah diakses masyarakat. Selaras dengan tuntutan Tridharma perguruan tinggi dan perkembangan lingkungan strategis, maka rumusan misi UT adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa poin dari misi universitas terbuka. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi di sini UT memiliki misi, yaitu di mana pendidikan berkualitas dunia yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak ada pengecualian. Misalkan kalian mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu lulus dari sekolah menengah atas, itu masih punya kesempatan untuk tetap menempuh pendidikan di UT. Jadi UT universitas terbuka yang tidak ada batasan tahun lulus dari sekolah menengah atas. Lalu kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia. Terus yang poin ketiga, yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu tadi 3 poin penting dari misi dari universitas terbuka. Adapun tujuan dari dibentuknya universitas terbuka selain tadi karena untuk menampung lulusan sekolah menengah atas yang pada tahun 1984 memiliki membludak sekali lulusan dari SMA dan tidak dapat ditampung oleh perguruan tinggi yang ada pada waktu itu, dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga pengajar. Maka tujuannya untuk mencapai dan menjalankan misi penyelenggaraan UT dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada juga beberapa poin dari tujuan dibentuknya universitas terbuka. Yang pertama, untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global. Terus, poin yang kedua, yaitu menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global. Dan yang poin terakhir, yaitu menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global. Jadi itu tadi sedikit atau selayang pandang mengenai universitas terbuka. Semoga dengan adanya penjelasan atau pemaparan yang tadi saya sebutkan berdasarkan dari katalog penyelenggaraan 2023-2024, semoga ada gambaran kepada teman-teman
bahwa sebenarnya universitas terbuka ini adalah universitas negeri yang tentunya telah diakui eksistensinya dari tahun 1984. Jadi, buat teman-teman tidak perlu lagi merasa khawatir dan ragu mengenai apakah ijazah UT ini resmi dan diakui oleh negara. Tentunya ini resmi diakui oleh negara. Karena apa? Karena UT sendiri adalah merupakan universitas terbuka pertama di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soeharto pada waktu itu untuk menjadi penyelenggara pendidikan jarak jauh yang dapat diakses oleh masyarakat. Sekian dari saya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.